Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azkat taslim ala khairil bariyah muallimil insaniyah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah pengajian Musholla Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an wa an Abi Umamah Iyas bin Tha'labah al-Harithi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa mri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannah. Faqala rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Faqala wa in kana qadiban min araqin, rawahu Muslim. Dari seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Iyas bin Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manik tato'a haqqum mri'in muslim, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim. Islam sangat menjaga hak asasi manusia. Di antaranya adalah hak milik seseorang tidak boleh diganggu, apalagi diambil atau dirampas. Perpindahan hak itu ada caranya, yaitu dengan jual beli, atau sementara ada yang sifatnya meminjam, atau ada yang namanya hibah dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya ada hukumnya dalam Islam. Di hak milik seseorang itu harus dihormati, walaupun dia beda agama, harus dihormati. Inilah kemuliaan, kesempurnaan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal ini betul-betul diterapkan, maka masyarakat itu merasa aman, terjaga hak mereka. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sabda ini, yaitu bahwa barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan cara yang tidak syar'i, diambil dengan tangan kanannya,
maka Allah wajibkan atasnya neraka. Na'udzu. Wa harrama alaihil jannah, dan diharamkan, Allah mengharamkan untuk dia itu masuk surga. Para sahabat langsung bertanya, karena sahabat Rasulullah SAW mereka adalah orang yang imannya kuat, kepekaan mereka itu luar biasa. Mereka mendengar itu langsung bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, walaupun yang diambil itu sesuatu yang remeh, yang kecil, walaupun sebatang yaitu kayu siwak. Itu yang siwak biasa digunakan untuk membersihkan mulut, ya, yang merupakan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menyunnahkan kita menggunakan siwak. Walaupun berapa mahalnya satu batang siwak? Bapak-bapak yang pergi haji atau pergi umroh itu banyak melihat penjual siwak, ya, di halaman, ya, sebelum memasuki pintu gerbang Masjid Nabawi, ya, dari arah utara itu banyak penjual siwak di gerobak itu. Dan kalau di Mekah ke arah Hilton itu banyak digelar. Berapa harga satu batang? Paling mahal satu batang siwak yang segar, yang masih getir dan pedas, ya, batang siwak itu pedas, panas, dan itu untuk membersihkan mulut. Itu paling mahal satu batang itu 10 real. Atau kalau yang bagus sekali bisa sampai 15 real. Jadi ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun yang diambil itu sedikit, walaupun diambil sedikit sebesar satu batang siwak, Masya Allah, dijaga hak orang oleh Islam, dilindungi hak seseorang itu oleh Islam. Maka kita tidak heran, Bapak-bapak sekalian, kalau kita menyaksikan di Madinah, di Mekah, menjelang waktu sholat, toko-toko itu hanya ditutup hanya setengah pintu, atau hanya tutup dengan kain. Nggak ada yang berani ngambil. Ya. Toko emas nggak pakai teralis. Di kita toko emas saya lihat di Ponorogo itu pakai teralis. Toko emas pakai teralis. Jangankan toko emas, gang saja di kita itu pakai pintu gerbang. Karena apa? Tidak aman. Ya. Rentannya tindakan-tindakan kriminal, pencurian, perampokan, dan lain-lainnya. Tapi kalau hukum itu berlaku, maka orang merasa aman. Di Saudi orang berpikir 1000 kali. Kalau dia hanya mencuri, kemudian dia dipotong tangannya, dia cacat seumur hidup, berpikir 1000 kali dia. Dan itu ada memang aturannya, ya. Dan itu yang menerapkan negara. Nggak bisa pribadi atau golongan menerapkan sembarangan, tidak boleh. Yang menerapkan itu adalah negara, bukan perorangan atau juga yaitu golongan atau komunitas tertentu. Tidak boleh. Negara lah yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerapkan hukum yang berlaku. Hadis ini memberi isyarat kepada kita, memberi nasihat kepada kita, memberi arahan kepada kita untuk kita berhati-hati.
untuk kita menjaga diri kita, tidak mengambil hak orang lain kecuali dengan jalan yang syar'i. Seperti yang saya katakan tadi, pemindahan hak itu, pemindahan kepemilikan terjadi dengan transaksi jual beli, atau untuk sementara dengan peminjam, atau dengan hibah, atau kalau untuk rumah ibadah atau lembaga itu ada yang namanya wakaf. Itu semuanya ada hukumnya dalam Islam. Kalau hanya sekedar ngambil saja begitu, tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun dia ngambilnya dengan pakai tangan kanan. Ini kesempurnaan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat tepat dalam hubungan kita bermasyarakat. Kita hidup bermasyarakat dimanapun kita berada, kita hidup bermasyarakat. Tidak bisa kita ini mengisolir diri, mengasingkan diri dari masyarakat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Karena sudah demikianlah sunnatullah yang berlaku bagi kita. Ini hadis yang dari Abu Umamah. Hadis yang berikutnya, wa an Ali bin Umairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqah kana bululan ya'ti bihi yaumal qiyamah faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar ka'anni anzuru ilaihi wa qala ya Rasulullah iqbal anni amalak qala wa malak qala sami'tuka taqulu kadza wa kadza qala wa ana aquluhu al-an man ista'malnahu ala amalin falyaji biqalilihi wa kathirihi fama utiya minhu akhad wa ma nuhiya anhu intaha. Rawahu Muslim. Dari Adi bin Umairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu minkum ala amal, barang siapa yang kami tugaskan. Tugaskan apa? Tugaskan untuk dia mengumpulkan sesuatu. Umpamanya ya, di musola ini ada celengan keliling, betul kan? Nah, mana ada yang ditugaskan, coba kumpulkan itu. Seperti ini, seperti tugas ini. Maka yang mengumpulkan, yang ditugaskan untuk mengumpulkan itu untuk menyerahkan apa adanya, sedikit atau banyak diserahkan. Tidak boleh dia menyembunyikan. Umpamanya sebetulnya ada umpamanya 12 celengan itu yang dari plastik ya, diserahkan hanya 11 saja, atau dibuka isinya, umpamanya isinya satu celengan itu umpamanya 500.000, diambil 100.000, 400.000 dimasukkan lagi, umpamanya ini sekedar contoh saja ya, jangan ada yang tersinggung. Kata Rasulullah, jangankan yang besar, sebesar jarum saja atau lebih kecil dari jarum, tidak boleh disembunyikan. Serahkan, setorkan apa adanya. Masya Allah, Masya Allah. Kejujuran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang dia ditugaskan, kemudian apa yang sudah dia kumpulkan dalam tugasnya itu dia sembunyikan, walaupun sebesar jarum atau lebih kecil dari jarum,
itu akan menjadi sesuatu gulul. Gulul artinya itu adalah barang yang diambil secara tidak sah, yang nanti itu akan digantungkan di lehernya. Umpamanya orang curang dalam ukuran tanah. Berapa dia curang, semeter 2 meter, itu akan digalungkan sebanyak 7 lapis tanah di lehernya. 7 lapis tanah, itu ada dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan, tidak ada manusia yang tahu 7 lapis tanah itu berapa dalamnya. Nggak ada yang tahu, nggak ada. Nggak ada. Lapisan yang paling optimal yang bisa diketahui oleh manusia itu namanya atharo. Atharo. Jadi kalau langit ke arah atas semakin tinggi semakin dingin. Kalau bumi semakin dalam semakin panas. Makanya kalau kita naik pesawat kadang-kadang diumumkan itu suhu di luar itu minus sekian Fahrenheit, minus sekian Celcius. Itu semakin tinggi semakin dingin. Kalau bumi semakin dalam semakin panas. Makanya sering orang mengebor yang keluar gas, yang keluar belerang. Nah, lapisan yang paling yang manusia tahu itu paling itu yang namanya tharo. Dan semakin ke bawah semakin panas, semakin gelap. Dan tempat yang paling gelap semakin bawah semakin panas, tempatnya jin dan setan. Makanya Allah ancam orang-orang munafik dengan firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ada pada tingkat yang paling bawah di neraka. Na'udzubillah. Jadi gulul itu sesuatu barang yang diambil secara curang yang akan dikalungkan di leher seseorang yang melakukan kecurangan tersebut. Mendengar peringatan dan ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tadi di hadis yang sebelumnya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah kalau yang barang yang diambil itu kecil? Nah, ini ada lagi seseorang, dia berkulit hitam dari kaum Ansor. Kata Adi bin Umairah, kayak saya sepertinya pernah melihat orang ini, atau saya melihat orang ini. Orang yang berkulit hitam dari kaum Ansor ini bertanya dan berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau gitu tugas saya serahkan kembali kepada engkau, wahai Rasulullah. Kenapa? Karena aku mendengar engkau mengucapkan bahwa barang siapa yang kami tugaskan dari kalian untuk satu tugas, kemudian dia sembunyikan dari apa yang sudah dikumpulkan dalam tugasnya itu, walaupun sebesar jarum atau lebih kecil daripada jarum, maka akan menjadi gulul yang akan memberatkan dia di hari kiamat. Saya mendengar begitu Rasulullah, engkau mengucapkan itu. Kata Rasulullah SAW, beliau berkata, iya, sekarang saya ucapkan. Sekarang saya ucapkan, wahai sahabatku, man ista'malnahu ala amalin falyaji biqalilihi wa kathirihi. Barang siapa yang kami tugaskan untuk satu amal, satu pekerjaan, maka dia harus bawakan, maka harus dia bawa dan setorkan apa yang telah dia kumpulkan dalam tugasnya tersebut, sedikit ataupun banyak, sedikit dan banyak. Fama utiya minhu akhad. Apa yang memang dihalalkan bagi dia, halal bagi dia, ambil. Kalau yang dilarang, jangan ambil. Artinya, apa yang memang dijatahkan oleh dia, oleh orang yang menugaskan, ambil. Tapi kalau yang
dia tidak diberikan ataupun dilarang, jangan mengambil. Makanya di dalam zakat itu ada jatah amil zakat dari al-asnaf ats-tsamaniyah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Wal 'amilina 'alaiha. Wal 'amilina. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin. Dan terus wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 golongan yang mereka berhak untuk menerima zakat. Di antara amil zakat itu dapat dia. Yang haknya dia ambil. Jangan dia mengambil yang bukan haknya. Yang sudah ditentukan berapa persentasenya untuk amil. Jangan dia mengambil lebih dari apa yang sudah ditentukan. Kalau hadis yang pertama tadi, ya, hadis yang pertama tadi mengambil hak orang lain secara umum. Kalau ini mengambil sesuatu, ya, dari apa yang dia ditugaskan untuk mengumpulkannya, ya, mengumpulkannya. Islam mengajarkan kejujuran. Kejujuran di dalam melaksanakan tugas. Karena kejujuran itu akan berpengaruh kepada apa yang dimakan oleh seseorang, atau yang dimakan oleh dikonsumsi oleh seseorang itu berpengaruh kepada doanya dan ibadahnya. Ada seseorang, dia menempuh perjalanan jauh. Biasanya orang yang musafir itu doanya mustajab. Nah, dia menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut, bajunya kucal dan lain sebagainya, dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Maka dikatakan anna yustajabu lahu. Bagaimana dia ini akan diterima? Walaupun dia merengek, walaupun dia sungguh-sungguh minta, anna yustajabu lahu. Bagaimana dia akan diijabah dan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Akala haram. Ta'amuhu haram, wa libasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanan yang dikonsumsi dari yang haram. Pakaian yang digunakan asalnya dari yang haram. Artinya yang dibeli itu dari uang yang haram. Dan dia dikasih makan dari yang haram. Bagaimana Allah akan menerima? Maka salah satu syarat seseorang doanya itu mustajab, apa yang dikonsumsi hendaknya sesuatu yang halal, baik makanannya ataupun sumber dari makanan tersebut, yaitu uang yang digunakan dari yang halal, agar doanya diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang pertama, hadis yang pertama tadi, yang kedua ini mengajarkan kita ini supaya bersih diri, membersihkan diri. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala 4. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-huda, petunjuk dari Allah. Dan itu yang kita ucapkan ketika kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dan itu yang kita ucapkan ketika berdoa kunut, Allahumma hdina atau Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan hidayah. Karena hidayah itu dari Allah, bukan dari manusia. Bukan dari manusia.
Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Siapa pamannya? Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah memberi petunjuk dan hidayah untuk siapa yang dikehendakinya. Kita minta kepada Allah petunjuk. Allahumma shalli huda wattaqwa, dan minta yaitu takwa. Takwa artinya kita berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam beramal, dalam melangkah. Takut kepada Allah. Yang ketiga, wal afaf, yaitu bersih. Bersih dari yang haram. Bersih dari haram. Kemudian al-ghina, yaitu kepuasan dan kecukupan. Kecukupan dan kepuasan bukan dari banyaknya, tapi dari berkahnya. Dari berkahnya. Maka kita umpamanya ketika akan makan, kita minta diberkahi. Allahumma barik lana fima razaqtana. Minta diberkahi. Enggak harus menunya yang mewah, tidak. Tidak harus porsinya yang banyak, belum tentu yang porsinya banyak itu berkah. Yang kita mintalah yang berkah. Artinya makanan yang kita konsumsi itu menjadi darah daging yang memberi kepada kita kekuatan dan tenaga untuk beribadah dan beramal soleh, beramal kebajikan dan amal yang manfaat untuk diri kita dan untuk orang banyak. Jadi kita diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk bersih dari yaitu barang dan harta yang haram. Bersih, halal. Jadi bukan hanya halal, tapi halalan thayyibah, halal dan baik. Halal dan baik. Karena apa? Karena orang yang mereka melakukan yang halal, yang mereka dapati dari yang halal, ini akan menjadikan hatinya tenang. Orang yang mengambil dari yang haram, dia hatinya tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tenang. Selalu dia itu dibuntuti oleh rasa takut, rasa was-was, rasa tidak tenang. Hidupnya akan terus dia was-was. Hidupnya tidak pernah tenang. Nah, orang yang mereka dapati itu dari yang halal, dia akan beribadah dengan khusyuk. Sebaliknya, orang yang mengambil sesuatu dari yang haram atau mengkonsumsi dari yang haram, dia tidak akan bisa khusyuk di dalam ibadahnya. Sedangkan kunci daripada keberuntungan seorang mukmin adalah mereka yang di dalam ibadahnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang mukmin yang mereka di dalam salatnya khusyuk betul-betul. Khusyuk dalam artinya hatinya betul-betul mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadirin para jamaah, dua hadis dari bab tahrimidz zulmi wal amri biraddil mazalim ila ashabihi. Ya, supaya witir tambah satu lagi. Jamil, belum waktu kan? Hah? Ya, tanggung. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya, karena saya belum boleh untuk bicara terlalu lama. Masih harus dibatasi, dan doakan mudah-mudahan ya kesembuhan ini betul-betul sempurna insyaallah. Ya, dan mudah-mudahan semua yang kita alami adalah merupakan satu nasihat, satu pembersih dari segala kesalahan dan dosa kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang beliau meminta kepada Allah agar sakit yang dia alami menjadi kafarah,
pembersih dari dosa. Dan saya selalu mohon doa dari bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada saya kesembuhan yang sempurna insya Allah, secepatnya, selekasnya insya Allah. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana kama ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yaquluna bil haqqi wa bihi yahdidun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alha al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yarhamuna. Allahumma shfi mardana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Allahumma afina bi abdanina, Allahumma afina bi asma'ina, Allahumma afina bi absarina. Allahumma inna nas'aluka shihhatan fit taqwa wa tula umrin bi husni amal wa rizqan wasi'an mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.